maka ketika itu ada kewajiban untuk mandi besar, walaupun tidak ada air mani yang keluar sama sekali. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu wa illam yunzil." Apabila seorang laki-laki duduk di antara 4 anggota badan perempuan. Apabila seorang laki-laki telah duduk di antara 4 anggota badan perempuan. Ini banyak penafsiran ya. Apa yang dimaksud dengan 4 anggota badan perempuan? Yang paling dekat ya, yang saya lihat paling dekat adalah perkataan sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 4 anggota badan perempuan adalah kedua tangan dan kedua kakinya. Kedua tangan dan kedua kakinya. Inilah 4 anggota badan yang dimaksud dalam hadis ini. Ada pendapat-pendapat yang lainnya, ya. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan 4 anggota badan itu 2 paha dan 2 betis. Ada yang mengatakan 2 kaki dan 2 betis. 2 kaki dan 2 paha. Tapi yang Anda lihat lebih pas untuk hadis ini adalah penafsiran sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 4 anggota badan perempuan di sini adalah 2 tangan dan 2 laki-laki. Baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seorang laki-laki duduk di antara 4 anggota badan perempuan, thumma jahadaha, kemudian dia berusaha keras terhadapnya. Berusaha keras terhadapnya maksudnya adalah menjimaknya. Faqad wajabal ghuslu, maka telah ada kewajiban untuk mandi. Maka mandi menjadi wajib. Wa illam yunzil, walaupun orang tersebut tidak mengeluarkan air mani. Ini menunjukkan bahwa bertemunya 2 khitan dan sudah sampai masuk ke dalam itu menjadikan seseorang wajib untuk mandi. Baik. Ada sebagian kasus ya, sebagian orang yang sering mengalami keluarnya mani setelah mandi. Jadi ini sering terjadi pada perempuan. Asalnya dia berhubungan intim dengan suaminya, kemudian suaminya mengeluarkan air mani. Setelah itu istrinya mandi junub. Setelah mandi keluar air mani dari suaminya tadi, dari kemaluan istrinya. Apakah yang seperti ini menjadikan seorang perempuan itu harus mengulangi mandinya? Maka jawabannya adalah yang seperti ini tidak menjadikan dia harus mandi lagi. Tapi dia diwajibkan untuk wudu, ya. Dia diwajibkan untuk wudu karena ada sesuatu yang keluar
dari jalan depannya. Taib. Sebab yang menjadikan mandi wajib yang berikutnya adalah haid dan nifas. Ketika seorang perempuan kedatangan haid atau kedatangan nifas, maka setelah haidnya selesai dan setelah nifasnya selesai, dia diwajibkan untuk mandi. Dalilnya adalah perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu taala anha, "Idza aqbalatil haidatu fad'is shalah." Apabila haid datang, maka tinggalkan salat. Wa idza adbarat faghtasili wa shalli. Dan apabila haid itu telah pergi, maka mandilah dan salatlah. Kata-kata beliau, apabila haid telah pergi, maka mandilah. Maka ini menunjukkan bahwa haid itu menjadikan seorang wanita wajib mandi. Adapun nifas, maka disamakan dengan haid. Nifas itu disamakan hukumnya dengan haid, dan ini berdasarkan ijma' para ulama. Sehingga haid dan nifas itu bisa menjadikan seorang wanita wajib mandi besar. Taib. Sebab yang berikutnya adalah Islamnya orang kafir. Islamnya orang kafir. Ini menjadikan dia wajib mandi. Ini menjadikan dia wajib mandi besar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Qais ibn Asim. Qais ibn Asim ini ketika beliau masuk Islam, beliau diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mandi dengan air dan sidr. Sidr itu daun bidara. Kata-katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mandi dengan air dan sidr dan bidara. Air yang dicampur dengan daun bidara. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Dalil yang kedua, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang Islamnya Thumamah ibn Usal. Thumamah ibn Uthal radhiyallahu taala anhu. Beliau asalnya kafir, kemudian masuk Islam. Ketika beliau masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Idhabu bihi ila haiti bani fulan famuruhu an yaghtasil." Pergilah kalian dengan Thumamah ibn Uthal ke daerahnya Bani Fulan, ke kampungnya Bani Fulan, dan perintahkan dia untuk mandi. Perintahkan Thumamah bin Uthal untuk mandi. Kata-kata perintahkan, ya,
Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Thumamah ibn Uthal untuk mandi, dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Begitu pula dengan kisah Islamnya Usaid ibn Khudair. Usaid ibn Khudair, di dalam kisahnya beliau bertanya kepada Mus'ab ibn Umair dan As'ad ibn Zurarah. Pertanyaannya, kaifa tasna'una idza aradtum an tadkhulu fi hadha ad-din? Apa yang kalian lakukan ketika kalian ingin masuk ke dalam agama Islam ini? Faqala, maka keduanya mengatakan, maksudnya Mus'ab ibn Umair dan As'ad ibn Zurarah radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka berdua mengatakan, taghtasil fatatahhar wa tutahhir thawbaik thumma tashhad syahadat al-haq thumma tusalli. Mandi, kemudian bersuci, kemudian sucikan dua bajumu, kemudian setelah itu bersyahadat dengan syahadat yang dengan persaksian kepada yang hak, kemudian salatlah. Intinya di sini ada kata-kata taghtasil. Caranya ya dengan mandi. Ini menunjukkan bahwa mandi termasuk di antara sebab ini menunjukkan bahwa masuknya seseorang ke dalam Islam termasuk di antara sebab wajibnya mandi besar. Walaupun permasalahan ini ya, wajibnya mandi untuk orang yang masuk Islam ya, ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan itu tidak sampai pada derajat wajib, itu hanya sunnah saja. Ada yang mengatakan tidak ada kewajiban sama sekali untuk mandi besar. Namun wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan wajibnya mandi besar bagi orang yang masuk Islam karena adanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang wajibnya mandi besar bagi mereka. Taib. Sebab yang berikutnya yang menjadikan seseorang wajib mandi adalah kematian. Makanya orang yang meninggal itu wajib dimandikan. Orang yang meninggal itu wajib dimandikan. Namun di sini karena mayit tidak bisa melakukan apa-apa, maka perintahnya kepada orang-orang yang masih hidup. Orang-orang yang masih hidup diperintahkan untuk memandikan mayit. Baik. Masalah yang berikutnya atau sebab yang berikutnya adalah sholat Jum'ah. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah sholat Jum'ah itu menjadikan seseorang wajib mandi ataukah hanya dianjurkan saja? Ya. Ada yang mengatakan sholat Jum'ah itu menjadikan seseorang wajib mandi. Dalil dalam masalah ini sangat banyak. Di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ghuslu
yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat itu wajib atas semua orang yang baligh. Mandi hari Jumat itu wajib atas semua orang yang baligh. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan wajib. Maka hukumnya mandi di hari Jumat itu wajib. Dalil yang kedua, hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man jaa'a minkum ilal jum'ah falyaghtasil." Barang siapa di antara kalian datang ke salat Jum'ah, maka mandilah. Barang siapa yang datang atau barang siapa di antara kalian yang mendatangi salat Jum'ah, maka mandilah. Kata-kata maka mandilah ini perintah. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Dalil lain, hadis dari Hafsah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala kulli muhtalimin rawahul jum'ah." Diwajibkan atas semua orang yang baligh untuk mendatangi salat Jum'ah. Wa ala kulli man rahal jum'ata ay yaghtasil. Dan diwajibkan untuk setiap orang yang pergi ke salat Jum'ah untuk mandi besar. Dalil lain dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, umirna bilightisali yaumal jum'ah. Kami diperintahkan untuk mandi, maksudnya mandi besar di hari Jumat, ya. Hadis-hadis yang sangat banyak ini semuanya menunjukkan wajibnya mandi besar di hari Jum'ah untuk salat Jum'ah. Taib. Namun mayoritas ulama mengatakan bahwa mandi untuk salat Jum'ah itu tidak wajib. Mayoritas ulama mengatakan demikian. Di antara dalil mereka adalah hadis Samurah ibn Jundub yang dihasankan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat." Barang siapa yang berwudu di hari Jumat, maka itu sudah baik bagi dia. Wa man ightasala fal ghuslu afdal. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih afdal bagi dia. Barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih afdal bagi dia. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau seseorang wudu saja untuk salat Jum'ah, maka itu sudah baik. Tapi kalau pengen lebih baik lagi, maka mandi besar, ya. Maka dia melakukan mandi besar. Dengan seperti itu maka dia mendapatkan pahala yang lebih besar. Hadis ini menunjukkan bahwa mandi untuk sholat Jum'ah itu tidak wajib. Namun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama.
Ya, Syekh Albani rahimahullah ta'ala menghasankannya. Ada ulama lain yang mendhaifkannya. Baik, hadis yang kedua, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma atal jum'ata fastama'a wa ansat ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadata thalathati ayyam." Barang siapa yang melakukan ibadah wudu dan dia membaguskan ibadah wudunya, kemudian setelah itu dia mendatangi salat Jum'ah, dia mendengarkan dan diam, mendengarkan khutbahnya imam dan diam, maka diampunilah baginya, atau dia mendapatkan ampunan di antara satu Jumat ke Jumat yang lain, dan tambahan 3 hari. Berarti dosanya selama 10 hari diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, hadis ini hanya menjelaskan tentang wudu, tidak ada penjelasan tentang mandi. Kalau mandi itu diwajibkan, tentunya akan Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ini, karena beliau sedang menjelaskan tentang keutamaan yang sangat besar, tapi tidak disebutkan masalah mandi. Barang siapa yang berwudu dan dia membaguskan wudunya, kemudian mendatangi sholat Jum'ah, kemudian mendengarkan khutbah dan dia diam, tidak berbicara, maka dia mendapatkan ampunan di antara Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, dan tambahan 3 hari. Tidak disebutkan sama sekali tentang mandi di hari Jumat. Dan ini menunjukkan bahwa mandi untuk sholat Jum'ah itu tidak diwajibkan. Ada dalil lain yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala untuk menunjukkan bahwa mandi sholat Jum'ah itu tidak wajib. Mandi untuk sholat Jum'ah itu tidak wajib, yaitu perbuatan dari sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau telat datang sholat Jum'ah, kemudian diingkari oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ketika itu sahabat Uthman menjelaskan bahwa beliau sampai saking tergesa-gesanya ketika itu hanya wudu saja, tidak sempat mandi. Dan sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu tidak mengingkari hal itu, tidak mengingkari hal tersebut. Begitu pula dengan sahabat-sahabat yang lain yang ada di masjid ketika itu, tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau meninggalkan mandi untuk sholat Jum'ah. Beliau hanya wudu saja. Dan ini di antara dalil yang sangat kuat yang menjelaskan bahwa perintah-perintah yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang mandi untuk sholat Jum'ah adalah perintah yang berupa anjuran, bukan perintah yang mewajibkan. Ya, wallahu ta'ala alam.
ana pribadi lebih condong ke pendapat yang kedua, pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama, ya, di antara mereka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga dalil-dalil yang menunjukkan perintah untuk mandi untuk sholat Jum'ah, maka kita bawa kepada dalil yang menganjurkan saja, tidak sampai pada derajat mewajibkan. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, hadisnya sudah sangat tegas mengatakan wajibun ala kulli muhtalim, mandi hari Jumat itu diwajibkan. Ada kata-kata diwajibkan untuk setiap orang yang sudah balik. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika menjawab hadis ini, beliau mengatakan yang dimaksud dengan wajib di situ adalah wajibun fil akhlaq. Yang dimaksud dengan wajib di situ adalah wajib dalam akhlak. Karena ketika seseorang berkumpul dengan banyak orang, maka harusnya dia tidak mengganggu orang lain dengan bau badannya. Apalagi di zaman para sahabat dulu, ya, belum ada AC, masjidnya juga masjid yang sederhana, tentunya panas, ya. Kemudian mereka juga sibuk di hari Jumat dengan pekerjaan. Kalau tidak mandi, maka akan sangat mengganggu orang lain. Maka di dalam akhlak bermuamalah dengan masyarakat, maka ya akhlak mengharuskan seseorang untuk mandi. Ya. Akhlak mengharuskan seseorang untuk mandi ketika akan berkumpul dengan banyak orang di masjid, agar tidak mengganggu orang lain, ya. Beliau mengatakan demikian, ya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan wajib di sini bukan wajib dalam hukum syariat, tapi di sini wajib dalam akhlak, dalam bermuamalah dengan manusia. Baik. Inilah hal-hal yang menjadikan seseorang wajib untuk mandi, ya. Tadi kalau kita sebutkan secara langsung, ya, ada 6 perkara atau 6 hal yang menjadikan seseorang wajib mandi besar. Yang pertama adalah keluarnya mani. Yang kedua adalah bertemunya 2 khitan. Yang dimaksud dengan bertemunya 2 khitan di sini adalah masuknya khitan yang satu ke dalam khitan yang lain. Ya, kalau hanya bertemu saja, hanya menempel saja, maka tidak mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi adalah masuknya khitan yang satu ke dalam khitan yang lain. Taib. Kemudian yang ketiga adalah haid. Yang keempat nifas. Yang kelima Islamnya orang kafir. Dan yang keenam adalah kematian. Sedangkan mandi untuk sholat Jum'ah, maka yang rajih, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa itu termasuk di antara sesuatu yang disunnahkan, ya. Itu sesuatu yang disunnahkan. Namun bukan berarti kalau kita katakan sunnah kemudian kita tidak perhatian dengannya. Jangan sampai demikian, ya. Kalau kita katakan itu dianjurkan, maka bersemangatlah untuk melakukannya. Apalagi dalam masalah mandi sholat Jum'ah ini, ada hadis-hadis yang banyak
yang bisa diartikan wajibnya mandi untuk sholat Jum'ah. Maka untuk kehati-hatian kita harus terus berusaha untuk mandi ketika akan sholat Jum'ah. Kalau pas kepepet, maka tidak masalah, kita wudhu saja. Kalau pas tidak ada waktu untuk mandi sholat Jum'ah, atau tidak bisa mandi sholat Jum'ah, maka kita hanya wudhu saja. Tapi kalau kita bisa untuk mandi sholat Jum'ah, maka jangan sampai ditinggalkan. Karena banyaknya hadis-hadis yang bisa dimaknai wajibnya, bisa dimaknai bahwa mandi sholat Jum'ah itu diwajibkan. Ya, untuk kehati-hatian, lakukanlah mandi untuk sholat Jum'ah. Namun ketika kita tidak bisa mandi atau sulit sekali untuk mandi karena desakan keadaan, maka tidak mengapa, kita wudhu saja. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan seputar hal yang berkaitan dengan mandi. Nah, ikhwatas Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Oki. Ya Ustadz, jika seorang wanita haid dan suci 1 atau 2 menit sebelum azan maghrib dan subuh, padahal ada kewajiban mandi besar dan perlu waktu lebih dari 2 menit, dan azan maghrib atau subuh sudah berkumandang saat di tengah-tengah mandi besar, lalu bagaimana sholat maghrib dan isya jika sucinya 2 menit sebelum azan subuh, dan bagaimana juga sholat zuhur dan asarnya jika sucinya 2 menit sebelum azan maghrib? Mohon nasihat dari Ustadz, jazakallahu khairan. Baik, ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Namun ana lebih condong ke pendapat yang mengatakan tidak ada kewajiban bagi dia untuk sholat zuhur dan sholat asar. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk sholat zuhur dan sholat asar, begitu pula untuk sholat isya dan sholat maghrib. Kenapa? Karena walaupun dia sucinya sebelum maghrib, tapi dia tidak mungkin untuk bisa sholat. Ya, waktunya sudah tidak cukup lagi untuk sholat zuhur dan sholat asar, untuk sholat maghrib dan sholat isya. Apalagi dia harus mandi. Ya, tidak mungkin dalam 2 menit dia bisa selesai mandi. Mandi saja tidak bisa. Ya, dia selesaikan dalam 2 menit. Apalagi ya sholat zuhur dan sholat asarnya. Kalau dia sucinya 2 menit sebelum subuh, apalagi sholat maghrib dan sholat isya-nya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Dan ketika seseorang suci 2 menit sebelum maghrib, dia tidak mampu untuk bisa sholat zuhur dan asar atau sholat asar saja di dalam waktunya. Dia tidak punya kemampuan itu. Dan tidak mungkin Allah mewajibkan sesuatu di luar kemampuan hambanya. Maka dia tidak punya kewajiban untuk sholat asar, atau sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama, sholat zuhur dan sholat asarnya. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk sholat. Yang diwajibkan adalah sholat di waktu yang berikutnya, yaitu sholat maghrib, ya, sholat isya dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, yaitu Ibu Oki. Nah, ikhwata Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Ana dari hamba Allah di perjalanan Ustaz. Silakan Pak. Ana mau bertanya Ustaz, Ana kan bekerja di perusahaan Ustaz. Kalau hari Jumat, Ana niatnya mandi sebelum berangkat, misalnya jam 6 pagi atau jam setengah 6 gitu Ana mandi. Apakah itu termasuk dalam syariat seperti ini Ustaz, bahwa termasuk dalam apa yang diberikan keampunan tadi Ustaz? Itu saja Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Disyariatkan ya untuk mandi untuk sholat Jum'ah. Kapan disyariatkannya? Mulai masuknya hari Jumat ya. Mulai masuknya pagi hari Jumat. Sehingga kalau misalnya ada seseorang dia ingin mandi untuk sholat Jum'ahnya sebelum masuk kerja, maka tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Dia sah sebagai mandi untuk berangkat sholat Jum'ah. Namun yang perlu digarisbawahi di sini, dia harus ada niat. Karena mandi sholat Jum'ah ini ibadah. Kalau dia tidak ada niat untuk mandi sholat Jum'ah, maka jadinya mandi biasa. Dan dia harus memenuhi ketentuan-ketentuan mandi besar. Ya. Dia harus memenuhi ketentuan-ketentuan mandi besar. Kalau dia niat mandi besar untuk sholat Jum'ah, tapi tidak memenuhi ketentuan-ketentuan mandi besar, maka tidak sah sebagai mandi sholat Jum'ah. Atau sebaliknya, dia sudah memenuhi ketentuan-ketentuan mandi besar, tapi tidak niat mandi sholat Jum'ah, maka itu juga tidak sah sebagai mandi sholat Jum'ah. Maka harus diperhatikan ya, kalau kita ingin mendapatkan pahala sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, bahwa dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama 10 hari, maka niatkanlah untuk mandi sholat Jum'ah, kemudian lakukan mandi tersebut sebagaimana aturan mandi besar ya. Wallahu taala a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Bapak yang lagi dalam perjalanan. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Umu Kiran di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana halnya mandi Jumat untuk akhwat atau wanita Ustaz? Apakah hal ini sama perlakuannya dengan ikhwan atau laki-laki? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik. Mandi sholat Jum'ah ini berkaitan dengan sholatnya ya, bukan berkaitan dengan harinya. Ini yang pendapat yang kuat dalam masalah ini ya. Pendapat yang mengatakan bahwa mandi itu berkaitan dengan sholatnya, bukan dengan harinya. Dan ini pendapatnya jumhurul ulama. Pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa mandi besar di hari Jumat itu berkaitan dengan sholatnya, bukan berkaitan dengan harinya. Kalau kita katakan bahwa mandi di hari Jumat itu berkaitan dengan sholatnya, maka bagi siapa yang ingin sholat, maka ada keutamaan untuk mandi sholat Jum'ah atau mandi besar di hari Jum'ah. Misalnya seorang laki-laki yang dia ingin
sholat Jum'ah di hari itu, maka dia dianjurkan dengan anjuran yang sangat kuat untuk mandi sholat Jum'ah atau mandi besar untuk sholat Jum'ah itu. Kalau misalnya ada seorang musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh, dia tidak ingin sholat Jum'ah, dia laki-laki tapi tidak ingin sholat Jum'ah karena musafir, tidak ada kewajiban untuk sholat Jum'ah, dia ingin sholat zuhur, maka tidak ada anjuran bagi dia untuk mandi di hari itu karena dia tidak pergi sholat Jum'ah. Begitu pula perempuan, ya. Bagi seorang perempuan yang punya keinginan untuk sholat Jum'ah, dan ini dibolehkan bagi seorang perempuan untuk sholat Jum'ah bersama laki-laki. Dan ini banyak terjadi di Masjidil Haram, banyak terjadi di Masjid Nabawi. Baik, bagi jamaah wanita yang demikian, maka sangat dianjurkan bagi mereka, ya, hukumnya sunnah muakkadah menurut pendapat yang saya lihat paling kuat dalam masalah ini. Sangat dianjurkan bagi mereka untuk mandi besar untuk sholat Jum'ahnya. Tapi bagi kaum wanita atau kaum muslimah yang tidak ingin sholat Jum'ah di masjid karena lebih afdalnya bagi mereka sholat di rumah, maka tidak ada anjuran untuk mandi besar di hari Jum'ah. Tidak ada anjuran untuk mandi besar di hari Jum'ah, ya, karena tadi, ya, mandi besar di hari Jum'ah itu berkaitan dengan sholat Jum'ah, bukan berkaitan dengan hari Jumatnya. Makanya bagi mereka yang di pagi harinya tidak sempat mandi besar untuk sholat Jum'ah, sampai akhirnya dia sholat Jum'ah, setelah itu tidak ada anjuran untuk mandi lagi. Tidak ada anjuran untuk mandi. Kalau mandi Jum'ah itu berkaitan dengan hari, maka kalau misalnya seseorang tidak sempat mandi di pagi harinya sampai dia selesai sholat Jum'ah, maka dia masih dianjurkan untuk mandi karena masih hari Jumat. Ini kalau mandi besar di hari Jumat itu berkaitan dengan harinya. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa mandi di hari Jumat itu berkaitan dengan sholatnya, ya. Bagi mereka yang ingin menjalankan sholat Jum'ah di masjid, maka ada anjuran yang sangat kuat bagi mereka untuk mandi besar. Wallahu ta'ala a'lam. Dan dengan demikian berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufiknya, bisa mengamalkan dan menerapkan ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan bisa mengajarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.